datang di channel YouTube Bank Perdana. Nah, sebagai permulaan, perkenalkan nama aku Jeffrey Simgoy yang akan menemani sahabat Perdana untuk tahu apa sih itu BPR. BPR, Bank Perwakilan Rakyat, Bank Pinjaman Rakyat, Bank Perkreditan Rakyat. Nggak tahu BPR. Bank Perkreditan Rakyat. Nggak tahu saya itu. Kurang tahu deh. Bank Perkreditan Rakyat bukan? Kurang tahu ya. Nggak tahu. Bank Perkreditan Rakyat. Bank Perkreditan Rakyat. Badan Pengkreditan Rakyat. Bank Perkreditan Rakyat. Nah, sahabat Perdana, untuk tahu apa itu BPR, kali ini Jeffrey sudah bersama dengan Bapak Ricardo Simatupang yang merupakan Direktur Utama PT BPR Daya Perdana Nusantara atau Bank Perdana, dan beliau juga Ketua DPD Perbarindo DKI Jaya dan sekitarnya. Halo Pak Ricardo. Halo Pak Jeffrey. Aduh, senang banget nih bisa ketemu Bapak. Jadi Sama-sama, Bapak senang ini juga. Direktur Utama Bank Perdana dan Ketua DPD Perbarindo DKI Jaya dan sekitarnya, gitu ya Pak? Ya begitulah. Panjang juga nih titelnya ya Pak ya. Ya. Tapi Perbarindo itu apa sebenarnya nih Pak? Kalau Perbarindo sendiri itu dia tuh perhimpunan atau kependekan dari Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia. Oh, jadi itu BPR jadi satu gitu? Bergabung semacam asosiasi. Wow. Kalau di industri lain asosiasi disebutnya. Tapi kalau di BPR kita sebutnya Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Perhimpunan Indonesia. Bank Perkreditan Rakyat dan Bapak Ketua DPD-nya. DKI Jakarta dan sekitarnya. Waduh, cakep ya, ini narasumbernya benar-benar terpercaya nih Pak. Iya. Nah, boleh nggak Pak nih Jeffrey dan sahabat Perdana nih kepo banget nih Pak, penasaran banget sebenarnya BPR itu apa sih Pak? Jadi kalau BPR itu sebenarnya bank. Karena Undang-Undang Nomor 7 Tahun 92 yang disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98 itu mengatur bahwa bank di Indonesia ada dua macam. Ada bank umum dan ada bank perkreditan rakyat. Lah kalau bank umum itu contohnya ya Bank Mandiri, ya BCA, ya BPD. Oh, jadi bank ada dua nih, BPR Dan bank umum. Bank umum. Kenapa nggak ini bank umum, ini bank khusus gitu Pak? Begitulah undang-undang yang mengatur sementara Pak Jeffrey. Wah. Iya. Terus apa bedanya sih Pak BPR sama bank umum? Nah, yang membedakan itu kegiatan usahanya. Jadi kalau bank umum itu yang paling gampang adalah bahwa dia menyelenggarakan transaksi lalu lintas pembayaran, mengeluarkan simpanan atau menerima simpanan dalam bentuk giro. Orang bisa narik lewat cek, lewat giro billet. Tapi kalau di BPR enggak. Jadi BPR juga enggak melayani transaksi pembayaran valuta asing. Kalau di bank umum tertentu ya mereka menyelenggarakan transaksi valuta asing, ekspor, impor, perdagangan falas. Sedangkan di BPR tidak bisa. Tidak bisa ya Pak ya. Yes. Tapi di BPR sendiri bisa nabung Pak? Oh tentu. Jadi karena dia bank, maka Bank Perkreditan Rakyat ya bisa menerima simpanan dalam bentuk tabungan, bisa juga menerima simpanan dalam bentuk deposito. Dan kedua-duanya ini dijamin oleh LPS. Jadi ini tabungan dan depositonya juga dijamin sama LPS? Dijamin oleh LPS. Betul. LPS itu apa nih Pak? Mungkin sahabat Perdana juga penasaran nih. LPS itu adalah kependekan dari Lembaga Penjamin Simpanan. Suatu lembaga yang dibangun oleh pemerintah yang kalau di luar negeri kita kenal sebagai blanket policy. Jadi melindungi masyarakat, melindungi simpanan masyarakat di bank. Seperti itu. Nah, kalau ngomong-ngomong tabungan nih Pak, mungkin sahabat Perdana juga penasaran. Itu ngomong-ngomong tabungan itu kan di bank umum bisa nabung, di BPR bisa nabung. Terus kan ya sama-sama nabung Pak. Betul. Bedanya apa? Nah, di sini perbedaannya. Kebanyakan nasabah kita, khususnya para penabung di BPR, itu banyak yang dilayani dengan cara kita kolek. Jadi kita datang, apakah itu ke pasar, apa itu ke komunitas-komunitas, sehingga nasabah tetap tinggal aja di tempatnya. Jadi pedagang-pedagang kecil tidak perlu harus tinggalkan tokonya atau tempat dagangnya, lapaknya, tapi tim dari BPR biasanya yang datang menjumpai. Disamperin gitu Pak? Disamperin. Pick up gitu ya Pak ya? Pick up. Wow. Benar sekali. Kalau di bank umum kan kita harus datang ke bank, Harus store datang. atau masukin mesin store tunai. Persis. Kalau di BPR
Kita tinggal calling, datang orangnya. Datang orangnya. Dan kita sebagai contoh di salah satu pasar di Jakarta, pasar besar, pasar induk misalnya, itu tim kita datang setiap hari ke sana. Setiap Dari hari, pagi Bang? sampai sore tim kita ada di sana dan dia berputar-putar di sekitar pasar induk contohnya. Wah, itu Ya, untuk tim collection. dari BPR itu datang ke setiap lapak atau buka satu stand mereka nabung atau gimana? Sekarang kita datangi satu persatu. Sehingga Wah. nasabah betul-betul penabung kita nggak perlu tinggalkan lapaknya, Pak Jeffrey. Wah, Yes. jadi ini bener-bener service excellent banget ya Pak, sampai di pick up service nih. Jadi kalau mau nabung di BPR nih bisa langsung di pick up ya Pak ya? Persis. Karena kita tahu pedagang-pedagang kecil itu kan nggak mungkin tinggalin lapaknya. Mhm. Karena dia kerja sendiri. Dia harus melayani pedagang-pedagangnya sendiri. Wah keren Pak. Kira-kira Keren. seperti itu. Kalau ngomong-ngomong nih Pak, Bank Pengkreditan Rakyat, emang ini buat rakyat banget atau gimana sih Pak? Sejatinya seperti itu. Mhm. Jadi artinya Bank Pengkreditan Rakyat itu ditujukan lebih untuk melayani masyarakat menengah bawah. Kaum grassroots yang biasanya tidak dapat dilayani oleh bank umum Mhm. dalam hal pinjaman atau mengajukan pinjaman. Mhm. Karena kalau kita mengajukan pinjaman ke bank umum itu biasanya misalnya perlu jaminan dalam bentuk rumah, sertifikat, harus ada IMB-nya, harus masuk mobil. Tapi kalau di BPR nggak perlu seperti itu. Jadi lebih mudah gitu ya Pak ya? Lebih mudah, rumahnya dekat kali, hanya bisa dilalui motor saja, itu pun kita bisa terima. Oh yang di pemukiman padat penduduk itu bisa Pak? Bisa. Wah, Itulah ini benar. gunanya BPR untuk melayani masyarakat yang menengah ke bawah. Wah luar biasa. Jadi BPR sendiri memang punya nilai sosial juga ya Pak ya? Ada sisi sosialnya gitu ya Pak? Sejatinya kalau kita lihat sejarah pendirian BPR, memang BPR memang dimaksudkan untuk melepaskan, katakanlah tadi rekan saudara-saudara kita yang sekarang masih ada dikatakanlah di lapisan bawah, usaha-usaha mikro, kecil, lepas dari jeratan-jeratan kaum pelepas uang, Rentenir. rentenir Wah seperti ini itu. menarik banget nih. Iya. Jadi biasanya kan memang kalau di daerah-daerah yang padat penduduk, kemudian kelas menengah ke bawah itu memang seringnya rentenir bermain di situ ya Pak ya? Persis. Jadi BPR ini menolong mereka gitu ya Pak. Persis. Wah ini hebat banget sih BPR. Nah Pak itu kan kalau terkait kredit nih, Iya, BPR membantu usaha-usaha kecil atau orang-orang di kelas menengah ke bawah. betul. Kalau ngomong-ngomong nabung nih Pak, Ya. ya kan? Ada bedanya nggak sih Pak nabung di bank umum sama di BPR itu bunganya atau apanya selain di pick up service? Ya. Kalau dengan suku bunga tentu saja berbeda. Jadi suku bunga yang diberikan oleh BPR itu sesuai dengan penjaminan LPS dia lebih tinggi daripada di bank umum. Wah, jadi dapat bunganya bisa lebih banyak Pak? Bisa lebih banyak. Contohnya Pak, contohnya. Contohnya kayak sekarang ini barangkali untuk tabungan di BPR kita masih bisa berikan sampai dengan 6,25% 6,25. persis. Yang kalau di bank umum mungkin nggak mungkin dapat segitu. Iya biasanya kan di range berapa sih Pak kalau bank umum itu? Antara 2-3% saja. Itu udah maksimum ya Pak? Sudah maksimum. BPR Kalau bisa 2 tabungan. kali lipat. Bisa 2 kali lipat. Kalau itu tabungan, kalau Ya. deposito Pak? Lebih tinggi lagi. Wih sosokan nih Jeffrey mau deposito ya kan? Betul. Boleh ya Pak? Tentu Kalau sekali. bunganya lebih oke boleh ya Pak? Yes. Emang berapa Pak bunganya Pak? Suku bunga sekarang deposito untuk simpanan 12 bulan itu 7,75%. Tinggi dong. Tinggi banget Pak. Tinggi. Biasa kalau di bank umum tuh sekitar 5 ya. Mungkin 5,25%. The maximumnya cuma 5,25. Persis. Bahkan kadang-kadang mereka memberikan rate yang di bawah itu. Oh Kalau ya? mungkin mereka over liquid, mereka lagi nggak butuh dana, ya mereka akan turunkan rate simpanan depositonya. Begitu Pak Jim. Wah menarik banget ya ternyata. Ya. Jadi teman-teman bener-bener nih ya harus tahu yang namanya BPR ya Pak. Harus tahu, sudah waktunya lebih tahu karena ada kesempatan lain atau ada peluang lain untuk memutarkan dananya lebih efektif. Ini keren banget nih Pak BPR Pak. Waduh, ini jadi banyak info juga terkait Iya. BPR ya Pak. Nah Bapak sendiri kan ini adalah Direktur Bank Perdana. Benar. Nah Bank Perdana itu ada di mana sih Pak? Terima kasih Pak Jeffrey. Jadi kalau Bank Perdana itu
lokasinya kantor pusatnya adalah di Cimanggis, di Jalan Raya Bogor, kilometer 29. Oke. Ada kantor cabangnya juga Di Depok itu ya, Pak? Caringin. Benar sekali. di Depok. Oh, kalau Masuk kota Caringin itu berarti masuknya ke Bogor, Bogor. Kabupaten. Oh, Kabupaten Bogor itu. Kabupaten Bogor, Jadi benar. Bapak adalah direktur utamanya. Persis. Wah, keren. Bang Perdana ini sejak tahun kapan nih, Pak? Bank Berdiri? Perdana itu kalau lihat sejarahnya berdirinya tahun 1993. Cuma waktu itu namanya masih BPR Bimbingan Bunda. Sebentar, Pak. 1993. Iya. Itu Jeffrey berarti udah sekolah. secara saya baru balita kayak, Pak. Tapi BPR ini udah ada. Udah 27 tahun ya, Pak? Persis. Aduh, lama juga Jeffrey ngitung ya. Oke. Jadi udah 27 tahun nih, Pak, berdiri. Benar. Wow. Lama banget ya, Pak? Iya. 2004 ganti nama menjadi Bank Perdana yang kita kenal sekarang. Oh, ganti nama jadi Bank Persis. Perdana 2004. Persis. Emang 1993 namanya BPR Bimbingan Bunda. Bimbingan Bunda. Bimbingan Bunda. Kenapa tiba-tiba jadi Perdana, Pak? Apakah bundanya sudah Perdana atau gimana, Pak? Manajemennya ganti, pemiliknya juga ganti. Oh. Tapi izinnya tetap. Izinnya tetap Izinnya proses kerjanya semuanya masih sama. Semuanya tetap. Gedungnya juga masih sama. Gedungnya tetap. Iya. Kalau ngomong-ngomong Bank Perdana nih, Pak, melihat track recordnya sudah 27 tahun. Betul. Itu nasabahnya ada berapa, Pak? Ya, kita bersyukur bahwa sekarang ini kira-kira nasabah kita total penabung dan debitur itu kira-kira 10.000. 10.000 yang kita layani. Betul. 10.000, Pak. Iya. Buset, itu ngurusnya gimana, Pak? Ya sudah dibagi-bagi loh. Ada kantor cabang, ada kantor pusat, dan ada kantor kas. 10.000 sahabat Perdana. Itu hebat banget ini BPR. Padahal BPR itu kan biasanya paling cuma berapa ratus gitu ya, Pak? Kebetulan kita menyelenggarakan satu kegiatan yang memang menjangkau kegiatan ultramikro namanya. Jadi kita melayani ibu-ibu yang produktif yang ada di pedesaan. Dan itu yang membuat nasabah kita menjadi sangat banyak. Karena ini nasabah kredit-kredit yang kita berikan ini dalam bentuk grup, kelompok-kelompok yang kita berikan. Jadi kelompok ibu-ibu, satu kelompok terdiri dari 5 sampai 10 orang. Itu kelompoknya ngapain maksudnya, Pak? Jadi kita berikan kredit itu kepada ibu-ibu dalam satu kelompok tertentu. Tetapi kreditnya tetap secara individu. Cuma mereka berkelompok. Sehingga dengan demikian proses collectionnya sama proses pemberiannya jadi lebih sederhana. Oke, jadi pemberian kreditnya kelompok ibu-ibu gitu ya, Pak? Betul sekali. Kenapa yang memiliki usaha. Enggak bapak-bapak? Ini memang khusus untuk kaum ibu. Yang bapak-bapak juga ada tapi tidak berkelompok. Oh gitu. Kalau ibu-ibu kan rumpi gitu ya, Pak? Udah jadi mengumpulkan ya. Jadi gampang kumpul ya, Pak ya. Nggak disuruh kumpul aja, kalau ibu-ibu biasanya kumpul ya, Pak. Pak, ngomong-ngomong, itu kan salah satu produk berarti ya, Pak ya? Betul. Emang produknya Bank Perdana apa aja, Pak? Ya, kalau services atau jasa-jasa yang kita sediakan untuk para nasabah kita, di samping tabungan dan deposito dan kredit tadi, ada juga misalnya untuk bayar listrik, untuk transfer melalui fasilitas kita kerjasama dengan bank umum, untuk bayar katakan saja telepon dan macam-macam pembayaran. Oh, jadi Bisa dilakukan. banyak hal juga yang bisa dilakukan di BPR ya, Pak ya? Bisa. Oke, tapi kalau ngomong-ngomong Bank Perdana nih, Pak, ada nggak produk unggulannya gitu yang menjadi the best produknya? Ya. Kita sangat menyadari bahwa saudara-saudara kita, penabung-penabung kecil itu banyak mengharapkan hadiah. Maka Bank Perdana punya satu produk unggulan, namanya Perdana Plus. Perdana Plus. Satu tabungan yang secara rutin setahun sekali kita undi hadiahnya. Wow, hadiahnya apa? Paling sedikit tersedia dari 2 sepeda motor hadiah utamanya. 2 sepeda motor. 2 sepeda motor ditambah beberapa barang-barang elektronik. Itu nabungnya harus miliaran kali, Pak, mungkin? Nggak perlu. Nggak perlu? Nabungnya bisa 50.000 saja, 100.000. 50.000 bisa diundi. Bisa dapat motor? Ikut undian. Untuk bisa dapat undian, dia harus punya saldo rata-rata minimum 1 juta saja. 1 juta bisa dapat 1 juta. motor? Bisa dapat motor.
Kayaknya Jeffrey harus berpikir Harus gimana nabung ya? caranya Ah, Jeffrey nabung iya, ya Pak. iya. Kira-kira nih Pak, mungkin nggak Jeffrey dapat motor Pak? Tergantung nasibnya Jeffrey. Tergantung nasib. Oke, baik. Keren. Nah ternyata Pak Ricardo juga udah siapin video terkait produk-produk ini ya Pak ya? Benar. Ya kita lihat. Halo sahabat Perdana, nama saya Bapak Ali Marzuki. Usaha saya pedagang lemon tea. Selama 2 tahun saya menjadi nasabah Bank Perdana, BPR Perdana. Dana yang saya pinjam untuk kebutuhan tambahan modal. Alasan saya minjem Bank BPR karena cepat dan mudah. Sukses Bank BPR. Salam sahabat Perdana, nama saya M. Nasruddin. Saya menjadi nasabah Bank Perdana sudah 6 tahun. Namun kali ini kami mengajukan kembali kredit ke Bank Perdana untuk renovasi rumah. Mengapa saya memilih Bank Perdana? Karena Bank Perdana pelayanannya cepat, tanggap, dan tidak ribet. Nah, itu tadi sahabat Perdana kita udah lihat cuplikan video produk-produk di Bank Perdana nih ya Pak ya. Benar. Ini produknya banyak banget, keren-keren banget nih Pak. Terima kasih. Ini bisa nggak kita para sahabat-sahabat Perdana ini kepoin itu bisa lihat di mana Pak? Ya. Sekarang Bank Perdana menjadi salah satu bank yang mengambil inisiatif untuk go digital dalam tanda kutip. Wah. Jadi kalau mau mengetahui tentang kita bisa mengakses ke website dan beberapa sosial media kita. Ada Instagram YouTube. Pak, Instagram ada tentu saja. Di sini Jeffrey follow apa ya? Aha. Terus itu ada apa lagi Pak? YouTube YouTube ada. ini ya. Sekarang kita ada di YouTube Bank Iya, Perdana iya, nih. iya. Oke, Betul. apa lagi ya Pak? Websitenya di mana nih Pak? Website kita bisa di www.bprperdana.com. Oke, jadi langsung kepoin aja nih sahabat Perdana di www.bprperdana.com ya Pak ya. Iya. Instagramnya juga ada. Ada Bank Perdana. Instagramnya Bank Perdana. Ini bener-bener hebat banget ya Pak. Bank Perdana ini kan BPR gitu tapi udah bener-bener go digital. Kita ingin mendidik masyarakat atau melayani masyarakat kecil untuk lebih mudah menjangkau kita, bahkan bertransaksi. Jadi kayak pinjaman-pinjaman tertentu bisa diakses melalui di aplikasinya, bisa diajukan melalui digital. Oh, jadi kalau misalkan Jeffrey mau Pinjam ngajuin bisa mengajukan lewat. Wah keren banget sih ini. Asli Iya. ini Bank Perdana emang the best banget ya Pak ya. Jadi langsung kepoin aja ya di Bank Perdana ya, semua sosial medianya bisa dicari dan tentunya di websitenya www.bprperdana.com bisa tahu semuanya di situ, produk semua ada di situ, Ada semua di sana. apply kredit semua ada di situ, Betul. nabung deposito semua ada di situ ya Pak. Di samping itu bisa tahu juga tentang Bank Perdana di sana. Was, one stop service di website kita. Keren banget nih Pak. Aduh, Jeffrey lagi ngebayangin nih Pak ya, kira-kira kalau Jeffrey jadi pejabat di sini bisa nggak ya Pak? Atau Jeffrey menang Mestinya motor? Pak Jeffrey bisa jadi nasabah dulu. Jadi nasabah dulu ya Pak? Jadi nasabah dulu, nanti baru merasakan bagaimana pelayanan di Bank Perdana. Wah keren. Kayaknya nih Jeffrey abis ini mau tanya Bapak macem-macem lagi nih Pak, mungkin ya Siap. Pak ya. Dan tentunya sahabat Siap. Perdana juga pasti penasaran, pasti pengen tahu banyak lagi nih Ya. Pak. Kalau hari ini nih kita ngomongin BPR itu apa ya Pak? Ya. Besok mungkin kita mau nanya yang lain lagi Siap. nih. Kita Siap. mau nanya yang lain boleh ya Pak ya? Tentu sekali boleh. Boleh banget nih Pak. Boleh banget. Wah keren banget Kita nih sahabat tunggu. Perdana. Ya. Beneran Pak. Yes. Jeffrey mau gimana caranya Jeffrey bisa dapetin motor Pak? Oh, ya. Tadi ada Perdana Plus. Nabung aja 1 juta ya Pak? Nabung 1 juta, betul. Habis ini Jeffrey langsung nabung. Buka rekening di CS ya Pak? Buka rekening di CS. Di website juga bisa ya Pak? Bisa mengajukan. Di website juga bisa. Ini keren banget. Terima kasih banyak nih Terima lo Pak kasih, Ricardo. Pak Jeffrey. Aduh. Hari ini Jeffrey benar-benar keren banget ya sahabat Perdana, karena kita dapat info banyak nih dari Pak Ricardo. Terima kasih, Pak Jeffrey. Selain Pak Ricardo ini adalah Direktur Utama Bank Perdana, beliau adalah Ketua DPD Perbarindo DKI Jakarta dan sekitar. Ini jadi narasumber kita hari ini keren banget. Dan tentunya buat sahabat Perdana, kepoin terus terkait Bank Perdana. Jangan lupa subscribe, like, dan komenin nih. Mau tahu apa aja nih tentang Bank Perdana, bisa di komen aja ya Pak ya. Bisa. Nanti bisa kita jawab dalam video-video selanjutnya. Dan jangan lupa klik loncengnya supaya setiap ada video dari Bank Perdana, kalian semua langsung tahu. Sahabat Perdana pasti penasaran apa yang mau Jeffrey tanyain, video apa lagi yang akan Jeffrey buat tentunya untuk Bank Perdana.
So, jangan lupa subscribe, like, komen, mau apa aja, tanya aja semuanya di situ. Dan jangan lupa nih, klik loncengnya supaya dapat notifikasi untuk video-video berikutnya. Saya Jeffrey Simgo, pamit undur diri. Terima kasih semuanya. Salam Bang Perdana. Keren. Jangan lupa aja kredit.